Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Ayuhal ikhwan, para sekalian, para penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah tuntutan yang wajib dilaksanakan oleh orang yang beriman selaku penuntut ilmu yang sejati. Salat dan salawat jangan kita lupakan untuk senantiasa mengutarakan salam dan salawat tersebut kepada Rasulullah SAW, kepada istri-istri beliau, begitu halnya kepada para sahabatnya dan umatnya sampai di akhir zaman. Para ikhwan sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhir zaman ini kita menjumpai begitu banyaknya problematika dunia, permasalahan-permasalahan yang kecil sampai membesar, melibatkan negara, sebuah negara, kerusakan terjadi di mana-mana, dan keburukan-keburukan dinampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Di kesempatan ini insyaallah ta'ala saya pribadi akan menyampaikan 7 pesan wasiat bagi para penuntut ilmu agar betul-betul matang ilmunya, bisa bersikap di akhir-akhir zaman ini betul-betul sebagaimana yang diinginkan oleh Islam, diinginkan oleh Rasulullah SAW, diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 7 pesan ini semoga bermanfaat untuk pribadi saya dan kepada teman-teman sekalian. Pesan yang pertama, yang wajib kita ketahui tentang Islam. Kita mengelui kembali makna Islam itu sendiri. Karena keislaman seseorang, kuatnya keislaman seseorang, ilmu tentang Islam tersebut akan membentuk orang tersebut betul-betul bisa berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di bumi Allah Subhanahu wa taala memiliki harga. Oleh karenanya, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah poin yang pertama kita harus perhatikan, berharganya Islam. Agama kita sangat berharga. Sangat manis, sangat tinggi. Bahkan satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam saja. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahkan mengancam, jangan sampai di zaman fitnah ini kita keluar dari ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina, falan yuqbala min, wa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain Islam, ajaran-ajaran dalam menyelesaikan problematikanya, khususnya dalam adab dan akhlaknya, maka tidak akan diterima dan dia termasuk orang yang merugi di akhirat kelak. Dan Islam ini sangat mulia, sangat berharga. Nabi SAW bersabda, "Al-Islamu ya'lu wa la yu'la." Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan kemuliaan Islam. Sesungguhnya Islam ini itu adalah mulia, terhormat, tinggi, dan tidak akan direndahkan sama sekali. Kecuali hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala atau umat Nabi SAW jauh dari agamanya. Perlu kita ketahui bersama, Islam ini kita harus ketahui. Islam makna dari secara bahasanya adalah al-istislam wal khudu', yakni pasrah dan tunduk. Itu arti dari Islam. Jika kita menganut agama Islam, jadi kita dituntut untuk pasrah dan tunduk kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu halnya dengan Syekh Muhammad Tamimi menyebutkan al-islamu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini pasrahnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata. Semua problematikanya itu mengarah kepada Allah dan dia termasuk generasi Rabbaniyin, menyandarkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada upayanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berlepas diri dari kesyirikan, perbuatan kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Oleh karenanya kita betul-betul harus menghargai tentang keislaman tersebut. Pesan yang kedua yang kami ingin sampaikan adalah ta'allamul ilma, belajarlah ilmu betul-betul secara bertahap. Penyebab rusaknya muamalah manusia di akhir zaman ini karena belajarnya itu mungkin memprioritaskan, kalau zaman sekarang khususnya ikhwan, lebih memprioritaskan yang tablik akbarnya, kajian-kajian tematik lah. Ulama salaf telah mengajarkan kepada kita, ulama sunnah, itu dengan bitalaki, itu bertahap-bertahap. Selesai kitab ini menyelesaikan kitab yang dia pelajari. Oleh karenanya, hadirlah majelis ilmu. Karena di taklim lah, majelis ilmu lah tempatnya keberkahan ilmu. Akan dijumpai betul-betul yang sesuai dengan diinginkan di dalam Islam. Agar betul-betul kita terbentuk sebagai penuntut ilmu yang sejati. Bukan hanya tematik, memperhatikan tematik dan tablik akbarnya. Namun makanan pokoknya sebenarnya adalah di majelis ilmunya, menyelesaikan kitab. Misalkan dalam akidah, usulus salasa,
Atau setelah itu khudh aqidatak, kitabut tauhid, begitu dengan fikih, al-wajiz, diselesaikan. Ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang awam, ilmu kita hanya katanya ustadz ini katanya. Ya, naudzu billah min dzalik. Dan perlu kita ketahui di dalam menuntut ilmu ada bekal-bekal yang harus kita persiapkan, di antaranya akhlak dan adab ini. Maka Nabi SAW menggolongkan rupanya akhlak ini adalah sebagian dari agama kita. Termasuk sempurnanya keislaman seseorang ini, agama kita, bahkan seorang muslim sejati dikala dia mempelajari akhlak juga. Sangat menarik hadis yang tentang bab nikah. Idza khotoba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fasawwiju illam taf'alu takun fitnatun aw fasadun arid. Kata Nabi SAW, apabila ada seseorang lelaki ya ingin meminang anak perempuan kalian, di mana engkau ridho, rela dan suka akhlak dan agamanya, akhlak dengan agamanya, maka nikahkanlah dia. Kalau tidak, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang sangat fatal. Dalam hadis ini Nabi SAW memberikan isyarat ya bahwasanya akhlak dengan agama itu adalah sebuah ya item yang berbeda. Begitu banyak orang yang mempelajari ilmu namun akhlaknya la haula wala quwata illa billah, dan itu yang tidak kita inginkan yang terjadi pada di penuntut ilmu, khususnya di akhir zaman ini. Ya, senandung-senandung sunnahnya sangat manis, namun praktek akhlaknya ke masyarakat, kepada dirinya sendiri, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada istrinya, kepada anaknya, teman-teman sekitarnya, mensikapi orang muslim disamakan dengan orang-orang kafir. Orang-orang yang menyimpang atau ada kesalahan sedikit, disamakan dengan para ya orang berlimang dalam kemaksiatan. La, ya harus adil betul karena semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu halnya orang bagus juga akhlaknya, terlalu memprioritaskan akhlak juga tanpa ilmu agama akan rusak juga. Ya, karena tuntutan berakhlak ya, itu memang sangat agung dalam Islam, namun prioritas utama adalah ibadah, yakni amal itu sendiri. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah